Salam lestari. Ketemu lagi dengan kami dari Peduli Karnivor Jawa yang mencoba menampilkan video bagaimana kesaksian narasumber kita bertemu dengan sosok yang selama ini dicari-cari. Kemudian deskripsinya seperti apa. Yang perlu teman-teman cermati adalah kapan tahun terjadinya, kemudian waktu perjumpaannya seperti apa. Kisahnya, pengalaman itu dapat teman-teman ikuti di video berikut ini. Terima kasih. Oh, Pak Uban. Ya, saking banyak gitu. Jadi nggak itu lagi, nggak asing lagi itu. Anak-anak itu suka panggil Uban. Tutu. Tapi saya kalau bulan dan tahun sih masih, kalau tahun sih masih iya ya. Ya, ya. Tahun 93 itu. Ya. Kalau bulannya lupa lagi. Ya, Jadi saya bawa tamu dari Cigenter menuju Pucang. Ya. Sampai tiba di Ya. kira-kira ya jam 11.30-an lah, siang bolong itu. Yang bolong ya. Terus tiba-tiba saya berpapasan dengan yang diduga itu harimau gitu. Soalnya lain daripada lain yang pernah saya temukan gitu. Nah, cuman ya mereka yang saya bawa itu tamu nggak lihat gitu, cuman saya sendiri. Dan juga saya itu cuman ya paling 1 menit sih lihat itu. Mungkin dia kaget, saya takut gitu. Akhirnya saya lihat ke belakang panggil tamu, dia lompat gitu. Setelah itu saya diukur jejaknya itu sekitar 15 sentian gitu. 15 senti. Iya. Cuman saya nggak sayangnya itu cuman nggak mendetil gitu secara mengamati loreng itunya, tapi yang jelas memang loreng sih. Jadi nggak, kalau tutul seperti macam-macam tutul itu yang kumbang, yang tutul, yang itu kan lain. Makanya saya juga kaget gitu, sampai saya cerita sama tamu yang bawa saya itu, oh berarti masih ada katanya. Mungkin juga kalau nggak kelihatan saya, mata saya nggak samar-samar gitu. Kayaknya sih sama, cuman nggak ada ini sih. Jaraknya berapa, Pak? Ya kira-kira ukuran 10 meteran lah. Soalnya di samping itu jalan, terus mau nyebrang sungai itu ada lekukan. Kalau berpapasan panjang mungkin ya dia udah jauh juga. Jangan-jangan saya juga nggak lihat gitu, buru lari dia. Terus kita sampai di sana, itu juga ngobrol-ngobrol. Tamu yang dibawa saya itu kepengen balik lagi, sampai nunggu nginep di situ. Waduh, kita bakalan ini lagi, soalnya saya ada perasaan takut juga gitu. Kalau macam kutu sih udah biasa gitu, hampir setiap hutan sih ketemu gitu. Kalau itu mah ya lain, saya juga takut gitu. Besarnya berapa itu, Pak? Waktu Bapak lihat itu? Kalau lihatnya ya dedegan-dedegan kayak palingan, tapi bukan ya udah kayak kuda ini. Kalau kuda kan nggak seperti kebo, kelihatan tulang. Kalau kebo ya, kalau itu enggak sih, mulus gitulah. Pokoknya kalau tutul sih saya juga udah hafal. Memang kecil ya, perbandingan ya anjing lah. Bicara anjing memang agak besar gitu. Kereta itu jantan atau betina yang dilihat Bapak itu, kira-kira? Kalau melihat itu, tapi kurang tahu juga ya. Dugaan saya itu jantan. Dugaan saya jantan itu.
Tapi kurang tahu juga gitu, soalnya kan Iya. nggak bisa, nggak pasti gitu. Iya. Di mana tadi Pak? Jadi Berarti Semenanjung yang sebagian utara ya Pak? yang kalau dari Nyawa kita Bapak setelah lihat itu cerita nggak ke siapa gitu Pak yang saya cuman biasa cerita, cuman kan hanya ke teman-teman, teman-teman sekerja gitu. Iya, teman-teman sekerja. Makanya nggak ada yang percaya. Soalnya semua sampai tanya saya yang senior yang udah meninggal, Pak Sakmin ya. Pak Sakmin ya. Senior saya dulu. Dia cerita-cerita, mana ada katanya. Iya. Ya juga belum pernah lihat. Gitu. Soalnya nggak ada yang percaya gitu. Apalagi saya nggak punya bukti. Loh, tapi tadi tamunya kok minta nginap di situ Pak? Mungkin Bapak cerita ke tamunya juga? Cerita sih, aduh saya sayang, saya lihat macam itu gitu. Iya Pak, mana? Cuman saya juga cuman sepintas doang ya. gitu. Ya. Nih jejaknya, saya cuman diunjukin itu jejaknya. Oh. Wah, bisa amat ya. Harimau atau macan tuh. Kalau macan sih, macan tutul biasa di sini kecil paling 9, 8, 9 gitu. Ini sampai hampir 15-an. Cuman ada berapa, ada 2-3 jejak yang bisa saya ukur. Karena kali juga kalau daerah lumpur sih masih banyak bisa di ini kan karang-karang itu ya. Sedikit ya tanahnya. Cuman dia memang mintanya dari di situ balik lagi. Cuman saya nggak mau. Cukup? Mantap ya. Bagaimana teman-teman sudah menyaksikan video yang kita putar tentang kesaksian Bapak narasumber itu? Beberapa poin yang coba kita cermati adalah tahunnya, tahun kejadiannya, tahun 1993. Kemudian waktunya, waktu perjumpaannya, itu sekitar jam 11.30. Dan kemudian jarak beliau bertemu, melihat, kemudian kronologi bagaimana bisa ketemu dalam jarak 10 meter itu. Itu karena ada di tikungan sungai yang jalannya membelok, kemudian ke arah tikungan sungai. Poin yang sangat penting juga adalah tentang ukuran jejak yang beliau lihat. Kalau tadi di video tadi, bagaimana beliau detail bisa membedakan ukuran yang biasa beliau jumpai untuk macan tutul itu sekitar 8 sampai 9 cm. Sedangkan satwa yang dijumpai ini adalah 15 cm. Dan itu pun yang 15 cm itu juga sudah disampaikan kepada tamunya untuk juga bisa melihat ukuran jejak tersebut. Dan analisis saya tentang tahun 1993 itu adalah tahun di mana di habitat terakhirnya yang ada di Jawa Timur itu dilakukan penelitian menggunakan kamera trap sistem injak. Di situ dicoba dipantau selama 1 tahun, dan Bapak ini narasumber kita bertemu itu di habitat yang jauh dari habitat yang diklaim sebagai habitat terakhirnya. Ingat, itu tahun 1993. Di mana di lokasi itu pada tahun 1938 itu didapatkan fotonya. Jadi ada rentang waktu sekitar 55 tahun dari
yang dikatakan sebagai fotonya terakhir di alam dengan Bapak narasumber kita tadi bertemu. Jadi bisa diketahui rentang waktu yang 55 tahun itu bukan individu yang sama yang ada di foto yang tahun 38, tetapi adalah sudah melalui proses regenerasi. Ada 7 sampai 11 generasi. Jadi, proses regenerasi itu berarti bukan satu individu jantan saja dan bukan satu dari individu betina saja, melainkan pasti ada sepasang atau lebih karena ada 7 sampai 11 generasi di mana satwa tersebut masih dijumpai oleh Bapak narasumber kita. Dan tentunya bukan satu individu jantan saja, atau kan bukan individu betina saja yang bisa melahirkan individu yang masih Bapak narasumber kita tadi saksikan. Dan saya yakin itu pun bukan individu yang terakhir juga. Jadi dari waktu ini kita bisa menganalisis rentang waktu yang 55 tahun ketika sosok itu masih ada dan ini jelas bukan sebagai individu yang dulu, tetapi sudah melalui proses regenerasi. Itu mengenai tahun. Kemudian mengenai kesaksian ukuran, bagaimana beliau tidak terbiasa juga melihat. Bisa dibandingkan dengan cerita tadi bahwa beliau sering ketemu dengan macan tutul dan itu sudah biasa. Dan ketika ketemu sosok ini, beliau diajak menginap di situ oleh tamunya, beliau tidak berani. Ini juga menunjukkan bahwa ada satu hal yang beliau jarang bertemu dan memang itu adalah keunikan dari satwa yang satu ini. Jadi silahkan direnungkan, silahkan dicermati akan narasi tadi. Terima kasih. Salam dari Peduli Karnivor Jawa.